Berapa? Bisa kita mulai. Oke bang, semua ya. 3, 2, 1. Oke, mulai. Selamat pagi anak kami semua. Pagi, Pak. Yau. Yau, Pak. Ulang ya, kalau saya lambaikan tangan, katakan yau, maka anak kami melambaikan tangan. Yau. Yau, Pak. Ya, puji syukur kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di pagi hari ini. Meskipun di situasi pandemik, namun anak-anak kami masih memberikan waktu untuk datang ke sekolah untuk belajar secara tatap muka. Dan hari ini juga saya lihat tadi anak-anak kami mematuhi protokol kesehatannya. Tadi sebelum masuk mencuci tangan, dan saat ini juga saya lihat anak-anak kami juga menggunakan masker dengan benar. Ya, jadi sebelum kita memulaikan pelajaran pada pagi hari ini, ada banyak kita awali dengan doa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Oke, silakan. Tuhan, segala macam yang akan diberikan hidup kami untuk menyelamatkan dia di dalam kami semua. Tuhan, segala dosa kami itu boleh berpamu, baik dari segi kata, perilaku, tindakan, dan diisi dari kami semua. Tolong menghapuskan segala kami itu supaya tidak menjadi penghalang kepada kebaikan semua. Tuhan yang bersifat anak yang tersebut ini, dan Bapa yang mempercayai. Amin. Amin. Terima kasih untuk anak kami Michael. Dan sekarang saya mengabsen mengecek kehadiran anak-anak kami semua. Saya panggil dan tolong untuk dijawab. Alfred Panca. Hadir, Pak. Cinda Caroline. Dian Liberty. Cornelius. Hadir, Pak. Leo. Hadir, Pak. Michael. Niscaya. Novrianti. Hadir, Pak. Oriani. Hadir, Pak. Petri Nabela. Hadir, Pak. Putriani. Hadir, Pak. Putrisia. Hadir, Pak. Rizka. Hadir, Pak. Tirta. Hadir, Pak. Febiola. Hadir, Pak. Izilia. Hadir, Pak. Baik, hadir semua ya, ada 16 orang anak kami yang sudah datang di pagi hari ini. Baik, untuk anak kami, coba dulu dipastikan di sekeliling anak-anak kami itu nyaman untuk memulai pelajaran. Dilihat kalau ada sampah di sekitarnya, kalau ada, tolong dibuang di tempat sampah. Dan juga buku-buku yang lain yang tidak berhubungan dengan pembelajaran KDM di pagi ini untuk disingkirkan, dimasukkan dalam tas. Kita fokus saja untuk pembelajaran KDM ya. Yang ada di atas meja ada buku catatan, kalau ada buku paket tentang KDM, ada pena, itu yang ada di atas meja. Ya. Apakah suara Bapak kedengaran sampai di belakang? Ya. Oke, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar kebutuhan manusia, ya, konsep dasar kebutuhan dasar manusia, ya. Menurut anak-anak kami semua, ya, apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Oksigen, Pak. Oh, apa dia? Oksigen. Oksigen. Selain itu, Makan dan minum. makan dan minum, ya. Jadi ada oksigen dan ada makan dan minum, ya. Mengapa oksigen tersebut dikatakan kebutuhan dasar manusia? Karena tanpa oksigen kita tidak bisa bernafas dan melanjutkan kehidupan kita. Oh iya, karena tanpa oksigen kita tidak bisa bernafas ya. Melakukan respirasi. Kalau kita belajar di anatomi kemarin, respirasi ya. Berikutnya, apakah tanpa oksigen manusia masih bisa hidup? Tidak ya, tidak bisa. Ya. Mengapa? Apa sih rupanya fungsi oksigen itu? Untuk bernafas, Pak. Oh,
bernafas ya. Ya, jadi itu untuk oksigen untuk bernafas. Ya. Jadi untuk pembelajaran kita pagi hari ini ada 4 tujuan yang harus kita capai. Yang pertama itu kita harus, anak-anak kami nanti harus mampu menjelaskan konsep kebutuhan dasar manusia dengan tepat. Yang kedua itu mampu menentukan kebutuhan dasar manusia dengan tepat. Ketiga itu mampu menganalisis kebutuhan dasar manusia dengan tepat. Dan yang keempat adalah mengelompokkan kebutuhan dasar manusia dengan cermat. Jadi ini tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya. Jadi anak-anak kami santai saja belajar, ya. Santai seperti biasa. Kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk pembelajaran pagi hari ini kita menggunakan metode diskusi ya, diskusi dan kerja kelompok. Nanti akan Bapak bagikan kelompok kalian berdasarkan materi kita, ada 5 kelompok nanti, dan ada nanti pengerjaan LKPD secara kelompok dan untuk evaluasi secara mandiri. Nanti Bapak bagi link Google Form. Oke, coba diperhatikan gambar. Ya, coba perhatikan. Ya. Ini ada gambar. Ini gambar segitiga. Segitiga biru ya. Ya. Ini nggak ada biru-birunya ya. Ini gambar segitiga, ada kue, ada pakaian, ada oksigen di sini ya. Ada juga yang hore ya. Ada pertanyaan terkait gambar ini? Apa bilang? Bagaimana cara membacanya? Oh, gimana membacanya? Ya, biasanya kalau segitiga, ya atau enggak suatu bacaan, kita mau baca dari atas kan? Iya kan? Ya, jadi untuk hierarki ini, untuk piramida ini, untuk segitiga ini, kita mulai dari yang paling bawah, yang paling dasar, ya dasar, bawah, ya. Jadi ini ada 5 tingkatan, ya. Ini tingkatan yang pertama ini kebutuhan fisiologi, ya kebutuhan fisiologi. Yang kedua kebutuhan rasa aman, nyaman dan perlindungan. Ketiga ini adalah kebutuhan cinta, dicintai dan memiliki. Ya. Cinta, dicintai dan memiliki ini bukan cinta kepada lawan jenis, ya, tapi dimulai dari cinta diri sendiri, ya keluarga, teman, ya. Di sini, ya di sini, ya terakhir nanti untuk apa? Untuk pasangan kalau udah cukup waktunya, yang cukup umur. Baru yang keempat adalah harga diri, dan kelima adalah aktualisasi diri. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas di diskusi dan ada nanti di video pembelajaran. Baik, untuk itu sebelumnya kita akan melihat video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan. Suaranya kedengaran kan? Oke, sebelum Bapak memulai videonya, tolong anak kami menyediakan alat tulis, ya, dengan buku juga. Ambil intisarinya, ya, yang bisa kamu ambil sebagai bahan untukmu, materi ringkasannya silakan ya. Makanya fokus. Jadi di situ ada
Yang terkenal katanya kan, siapa tadi? Abraham Maslow. Itulah teori yang terkenal tentang kebutuhan dasar manusia ini. Ya. Ini dia tadi penjelasan pertanyaan dari si Bella. Fisiologis. basic karena kekurangan yang keempat ini sampai hari ini.
Jadi jika ada pertanyaan terkait ini, ada pertanyaan nanti kita bahas di ruang diskusi ya. Ditahan dulu kalau ada pertanyaan terkait video nanti di ruang diskusi ya. Di ruang diskusi. Jadi sebelumnya dulu Bapak akan membagi kalian dalam 5 kelompok ya. Ini ada bisa dilihat di slide mana-mana saja kelompoknya. Nama yang pertama adalah ketua kelompok. Jadi kita yang bertanggung jawab untuk membagi tugas anak-anak kami nanti di kelompoknya masing-masing. Untuk itu silakan bentuk kelompoknya sesuai dengan nama-nama yang di atas ini. Silakan. Yang pelan-pelan meja dan kursinya dengan berbunyi seperti yang kita ini. Tetap perhatikan penggunaan jarak supaya tidak melanggar protokol kesehatan. Ya. Baik, sudah semua terbentuk kelompoknya. Ya. Baik, Bapak akan membagikan LKPD. Ya. Bapak akan membagikan LKPD dan dibaca dulu LKPD-nya, dibaca, ya, dilihat dan dibaca. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ketua kelompok yang bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab di kelompoknya masing-masing. Semua kelompok sudah mendapatkan LKPD. Nah, di situ ada LKPD tersebut sudah ada petunjuk penggunaan LKPD-nya. Ada kan? Petunjuk penggunaan LKPD, ya. Dan di situ ada nama-nama kelompok. Ya, nama-nama kelompok silakan diisi dan ada nilai. Jangan diisi nilai. Bukan tugas Anda mengisi nilai. Itu tugas Bapak ya. Ya. Nanti si Putri Yani isi pula nilainya. Jangan ya. Itu tugas Bapak dulu, ya. Tugas Bapak ya. Jadi ada pertanyaan tentang terkait LKPD. Paham semua? Paham. Ya, silakan kerjakan soal yang ada di LKPD. Ya, silakan dikerjakan dan silakan buka handphone yang membawa handphone. Silakan mencari bahan di googling di Google. Dan ada juga modul yang setelah saya share yang akan Bapak share saat ini. Ya. Silakan dilihat, ya, silakan dilihat di modul untuk menjawab LKPD anak kami semua. Ya. Waktu pengerjaannya 5-10 menit. Ya, 5-10 menit supaya kita lebih banyak waktu untuk berdiskusi. Kelompok berapa ini? Kelompok 5. Silakan dikerjakan. Kalau di kelompok 8, silakan yang bisa presentasi kelompok yang kita presentasi itu minta pertanyaan dari kelompok lain. Karena ini fisiologi yang paling baik pertanyaan.
biasa. Pagi ini pernah disuruh kelompok 4. Bisa presentasi dan siapa nanti jawab ya harus aktif semua. Ada tidak? Tidak ada ya. Kelompok berapa? Ini kan lagi sih. Oke, semangat nanti ini dari sini. Kalau ada buku yang bisa kamu lihat juga silakan ya. Kalian apa bisa mencapai usia kalian itu bisa mencapai aktualisasi diri ya, coba dicari referensi cari di internet apa itu aktualisasi diri apa platform. Cinta yang bagaimana itu dijelaskan. Bisa juga dibuka modul dan diselesaikan di grup WA-nya.
setelah masuk ruang diskusi nanti handphonenya disimpan kembali untuk fokus ke presentasi dan diskusi. Waktu 1 menit lagi. Kalau ada kelompok yang terkendala, saya untuk mengabaikan tangan. Sudah. Kelompok 5 kan? Kelompok 5 sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Sudah. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah ya. Kelompok 3, Sudah, Pak. kelompok 2 Sudah, Pak. sudah. Kelompok 1 Sudah, Pak. sudah ya. Berarti semua sudah siap untuk presentasi ya. Presentasinya kita kali ini manual saja dulu, tidak perlu pakai PowerPoint ya. Anak-anak kami bisa membacakan apa hasil daripada diskusinya ya. Jadi kelompok yang lain nanti ketika kelompok 1 contoh yang presentasi, kelompok 2, 3, 4, 5 dipersilakan untuk memberikan tambahan jika ada ataupun pertanyaan jika ada ya, ataupun menyatakan setuju dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 ya. Oke, apakah kelompok 1 siap untuk presentase? Siap. Oke, untuk yang lain mohon diperhatikan, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Analisis hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow yang diberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari di setiap tingkatan. 1. Kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan paling dasar pada manusia yang terdapat kebutuhan fisiologi antara lain pemenuhan kebutuhan oksigen dan pertukaran gas, cairan atau minuman, nutrisi atau makanan, eliminasi, istirahat dan tidur, aktivitas dan keseimbangan suhu tubuh, serta seksual. Demikian, terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk ada pertanyaan. Saya, Pak. Ya. Pertanyaan saya untuk kelompok 1 yaitu, jika salah satu dari contoh kebutuhan fisiologis salah satu dari situ tidak ada, apakah kebutuhan fisiologis akan disebut dengan terpenuhi? Sekian. Nah, kelompok 1 dipersilakan untuk menjawab. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. 3. Yaitu apakah jika salah satu dari antaranya tidak terpenuhi, apakah itu disebut kebutuhan yang terpenuhi? Menurut kami itu adalah kebutuhan yang belum sempurna untuk terpenuhi, masih belum semua kebutuhan itu terpenuhi. Demikian. Oke, terima kasih. Ada lagi yang menambahkan dari kelompok lain? Ya, Bu Krisya. Kami dari kelompok 2 setuju dengan jawaban kelompok 1. Ya, setuju apa dengan yang disampaikan oleh kelompok 1? Ada lagi? Kami dari kelompok 5 setuju dengan dan Ya, kelompok 5 setuju dengan kelompok 1. kami dari kelompok 4 setuju dengan jawaban dari kelompok. Ya, setuju dari apa yang dari kelompok 1. Jadi untuk kebutuhan fisiologi itu sendiri adalah kebutuhan yang paling perdana, yang utama, ya.
Yang seperti disampaikan oleh si Viola tadi bahwa oksigen itu urutan, memang dia di urutan pertama dan ada lagi urutannya. Ya, pertama itu adalah oksigen dan terakhir itu nanti seksualitas. Bukan seksual yang pertama ya, no free atau no free. Bukan seksualitas yang pertama. Ya, nanti kamu apa nggak bernafas, Pak, yang penting seksualitas saya oke lah. Ya, itu nggak bisa. Itu terakhir. Ya, itu semua berproses. Ya, itu semua berproses. Ya, jadi eliminasi dia. Coba kalau kamu makan aja, kan itu berkesinambungan. Kita ada makan minum, ya, tapi tidak eliminasi, tidak BAB, tidak diakar. Apa yang terjadi? Kita tidak bisa melanjutkan hidup juga, ya kan? Jadi memang yang dasar ini harus memang terpenuhi, wajib terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka udah gangguan, ya. Oke, demikian untuk kelompok 1, ya. Sekali lagi juga berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2, ada kelompok 2. Ya, siapa yang presentasi untuk kelompoknya? Baik, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow, yaitu kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Nah, kebutuhan rasa aman dan perlindungan ini dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Perlindungan fisik dapat berupa perlindungan dari ancaman terhadap tubuh dan kehidupan, seperti kecelakaan, penyakit, bahaya lingkungan. Sedangkan perlindungan psikologis yaitu perlindungan dari ancaman peristiwa atau pengalaman baru atau asing yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Misalnya, seseorang membangun rumah untuk melindungi diri dari hujan dan panas untuk memenuhi kepuasan untuk dirinya. Contoh lain, adanya kekhawatiran yang dialami seseorang ketika masuk sekolah pertama kali karena merasa terancam oleh keharusan berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan ini juga bertujuan untuk mengembangkan dan mempertahankan kehidupan dan kesehatan manusia menjadi lebih baik. Sekian. Ya, berikan dulu aplaus untuk ada yang ingin bertanya, menanggapi, memberikan tambahan? Bella. Ini pertanyaan atau pertanyaan? Jadi tadi perlindungan psikologis yaitu perlindungan dari ancaman peristiwa atau pengalaman baru yang asing yang dapat mempengaruhi kejiwaan. Jadi apa hubungan antara perlindungan fisik dengan misalnya kita membangun rumah? Apa manfaatnya bagi kejiwaan manusia? Apakah kelompok 2 bisa langsung menjawab? Bisa. Oke, silakan. Tadi pertanyaannya kan mengapa tadi perlindungan fisik? Iya. Contohnya kejiwaan kita. Apa hubungannya dengan membuat Jadi kan kami itu kebutuhan dasar aman dan perlindungan. Jadi ketika seseorang telah membangun rumah, dia akan terhindar dari bahaya sehingga psikologisnya akan terjaga. Dia tidak cemas akan bahaya yang datang ketika dia sudah membuat rumah. Itu saja. Oke, contohnya itu ketika di malam hari kita nggak punya rumah, di malam hari tidur di kolong langit, tidak ada rumah. Bagaimana kejiwaan kita? Terganggu kan? Nah, tapi ketika kita sudah punya rumah, kunci ditutup, kunci pintu ditutup, nyaman kan? Nyaman kan? Nah, itu contohnya, ya, itu contohnya. Termasuk penggunaan masker saat ini saya rasa, ya, ini kan mengancam psikologi kita, ya. Tapi dengan kita memakai masker, maka kita sedikit nyaman, ya, nyaman dalam ancaman virus COVID-19. Ya, coba kalau nggak pakai masker pasti was-was, ya, pasti was-was. Tapi kalau udah kita pakai masker, cuci tangan tadi, udah prokes dengan ketat, maka kita tidak was-was lagi. Oke, ada lagi yang memberikan tanggapan? Pertanyaan tambahan untuk kelompok 2? Tidak ada. Jadi di sini ada ya rumah, ya, kita juga berkendara, ya, ada tas. Coba kalau tidak ada tas, mau bawa barang, ya, bawa barang kamu tenteng pakai tangannya, kan tidak nyaman, ya. Ya, perlindungan rasa aman dan nyaman, ya, perlindungan rasa aman dan nyaman. Oke,
Berikan aplaus untuk kelompok 2. Sekarang kita berikan waktu untuk kelompok 3. Mana kelompok 3? Oh, ini saya. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis 300 kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow tentang kebutuhan rasa cinta memiliki dan dimiliki. Kebutuhan rasa cinta memiliki dan dimiliki merupakan 3 jenis. Kebutuhan tersebut terpenuhi akan muncul kebutuhan rasa kasih sayang dan dimiliki. Jika pada kebutuhan ini tidak terpenuhi, muncul pada saat kesepian. Kebutuhan meliputi untuk memiliki dan dimiliki, memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, dan kekeluargaan. Misalnya kebutuhan cinta seseorang anak oleh ibunya. Hal itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Contohnya, seseorang anak tercukupi kebutuhan akan kasih sayang, maka perkembangan anak akan optimal berupa fisik maupun psikologinya yang lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Demikian. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Berikan dulu aplaus untuk kelompok 3. Anak-anak kami kelompok yang lain, ada yang memberikan tambahan materi atau pertanyaan tentang cinta, dicintai, dan memiliki ini. Pak, bagaimana saya ini Pak mencintai tapi tidak bisa memiliki? Nah, kalau soal itu bukan urusan Bapak, urusan Anda ya. Boleh masuk status di Facebook di WA ya. Saya mencintai tapi tidak dimilikinya. Ya, urusan Anda ya. Nah, ini kita bahas tentang cinta, dicintai, dan memiliki. Ada pertanyaan? Atau setuju semua apa yang disampaikan oleh kelompok 3? Setuju ya, setuju ya. Jadi ada love, cinta ya. Coba dulu semua love. Ya, love yang saya bilang tadi bukan kepada lawan jenis. Ya, tapi itu tadi yang disampaikan oleh kelompok 3 itu. Cinta itu dimulai ketika seorang ibu mencintai anaknya. Itu awal cinta. Ya, ketika ibu mencintai anaknya. Ya, dan malah itu sampai sekarang cinta ibu sepanjang masa. Makanya Allah ibu ya durhaka. Ya, jangan bila Allah memanggil ya bahaya. Ya. Jadi itu harus seperti Bapak bilang tadi, mencintai diri sendiri. Yang mencintai diri sendiri harus juga mencintai diri sendiri. Ya, jangan nanti ada yang kribo di sini. Saya nggak mau, saya kribo. Ya nggak apa-apa kalau kribo ya, nggak apa-apa kan? Kayak si Rizka kribo tapi diluruskan. Ya. Nah, terakhir disuruh sekolah pakai HP ya kan? Rusak libur-libur. Ya, jadi itu. Zaman sekarang loh, kalau ada yang nggak sesuai di tubuh kita itu bisa kita atur. Ya, jangan pasrah dengan kenyataan. Ya, dan kita wajib menerima kita apa adanya. Ya, menerima kita harus mencintai diri kita sendiri. Termasuk persahabatan. Coba di sini. Ya, seorang Michael contohnya. Yang seorang Michael tidak dicintai sama kalian di sini. Tidak ada sahabatnya, tidak ada kawannya. Bagaimana kehidupannya bisa berlanjut tidak? Tidak. Kalau bapak sendiri tidak bisa. Ya, kalau hanya sendiri-sendiri. Ya, pergi ke kantin sendiri. Ya, duduk sendiri. Ya, kerja kelompok sendiri. Bukan kerja kelompok kalau sendiri kan. Karena kawan-kawannya nggak mau sama dia. Besar sekali kayak Pak Freddy. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa melanjutkan hidup. Ya, jadi kita harus juga cinta dengan lingkungan. Nah, jadi itu. Ya, konteksnya itu cinta di Abraham Maslow ini. Ya, konsepnya itu bukan cinta kepada pasangan. Ya, bisa cinta konsepnya pada pasangan kalau yang sudah berkeluarga menikah. Ya. Oke, yang ke kelompok 4, anak kelompok 4. Oke, dipersilakan. Oke, sebelum itu berikan aplaus untuk kelompok 3. Kalau di opa-opa apa sarangeo ya kan? Sarangeo. Siapa kelompok 3? Mana kelompok 3 tadi? Sarangeo kelompok 3. Semua dulu. Oke. Dipersilakan untuk kelompok 4. Baik, kami akan mempresentasikan hasil riset
Ada pertanyaan? Atau aplaus dulu? Aplaus dulu. Udah masa bahasa Cina bahasa Inggris tangan dulu. Memang Cina ini pemandu suara. Ya. Nanti kalau ada apa turnamen kamu ya Cina ya. Kamu cheerleadersnya. Oke, ada pertanyaan tentang harga diri? Iya, Putri siap. Kami dari kelompok 2 bertanya tentang bagaimana cara seseorang mempertahankan harga diri. Ya, bagaimana? Diskusi dulu. Kalau ada mungkin ada tambahan dari Rizka, Putri, Yani, bagaimana cara seseorang mempertahankan harga diri? Kelompok lain juga bisa menjawab. Kelompok 1, 5, dan 3. Bagaimana? Ada jawaban? Oke, dari kelompok 4-nya langsung. Oke. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana mempertahankan harga diri. Jadi pertama-tama kita harus mencintai diri kita dulu. Dengan kita mencintai diri kita sendiri, maka orang lain akan memandang bahwa kita itu memiliki harga diri. Kemudian kita harus bersikap sopan kepada orang lain. Jangan semena-mena kita tidak sopan, terus nanti orang lain akan menganggap kita itu rendah. Seperti itu. Oke, mungkin jawaban dari si Petrina. Mana tepuk tangannya? Yang seperti ini sudah termasuk harga diri. Kalian menghargai si Bella, dengan Bella, ya. Ada lagi tambahan? Kami mau tambahkan di kebutuhan harga diri ini terbagi atas 2 jenis, yaitu lower one dan higher one. Lower one ini berkaitan dengan kebutuhan seperti status, atensi, dan reputasi. Sedangkan higher one berkaitan dengan kebutuhan akan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan. Ya. Jadi itu tambahan dari saudara Michael. Berikan tepuk tangan. Jadi awalnya mempertahankan kebutuhan harga diri kita seperti yang bilang si Bella, kan mencintai diri sendiri. Kan berarti tadi saya bilang dari awal kan, ya sudah terpenuhi dulu dan mencintai diri baru bisa kesini. Kalau belum bisa ya, kayak bagaimana orang lain bisa menghargai Anda? Anda sendiri tidak mencintai diri Anda. Ya, ada slogan kan, Anda sopan, kami segan. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ya, sering aku bilang di sini anak-anak cewek itu harga dirimu lebih tinggi dari laki-laki kalau menurut saya. Ya, harga dirimu lebih tinggi. Ya. Jangan mau drama di jamaah, ya, di jamaah, ya, sama laki-laki belang jangan mau, karena kamu punya harga diri. Ya. Terus pengakuan-pengakuan dari kawan-kawan juga seperti tadi. Ketika presentasi kita tidak diolok-olok sama kawan. Ya itu udah dari situ udah ada harga diri kita. Tapi ketika kita presentasi ada kawan-kawan yang gini-gini yang olahraga di tempat, ya ada kawan si Nofri ini dia lagi ya ada si Kinda lagi selfie dia gini-gini. Itu sama sekali harga dirinya tidak ada, ya tidak dihargai oleh teman-teman. Tapi ketika presentasi kamu didengarkan, ditanggapi, berarti semua ada harga diri. Ya, oke, ini yang paling atas ada kata hore, ya hore. Ini disampaikan oleh kelompok 5. Berikan dulu aplaus untuk kelompok 4. Oke, kelompok 5, dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kebutuhan aktualisasi diri merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow. Kebutuhan ini meliputi 1. Mengenal diri sendiri dengan baik. 2. Belajar memenuhi kebutuhan sendiri. 3. Tidak emosional. 4. Memiliki edukasi yang tinggi. 5. Kreatif. Dan 6. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Misalnya, seorang peserta didik akan belajar lebih giat ketika akan ujian agar mendapatkan kepuasan dalam ujian dan mendapatkan nilai yang baik. Sekian, terima kasih. Ya, jadi itu dibilang sih kamu tepuk tangan untuk kelompok mereka. Pastinya diberikannya. Ya, dikodein. Ya, ini aktualisasi diri. Ya, paling
tinggi. Wah, ya dari gambarnya saja. Ya, ada pertanyaan tentang aktualisasi diri. Pak, contohnya Pak, saat kami usia kami ini sudah nggak tercapai di bagian aktualisasi diri, atau kami kira-kira di mana ya Pak? Saat ini ada kira-kira yang berkait seperti itu. Ya. Jadi pertanyaan kami dari kelompok 3 yaitu mengapa kebutuhan aktualisasi diri ini menjadi kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow? Ya. Sekian. Mengapa dia dikatakan tertinggi aktualisasi ini? Kalau tadi di video ini karena kebutuhan kan, yang 1, 2, 3, 4, karena memang kita butuh. Tapi yang terakhir adalah untuk berpuasa, iya kan? Nah, coba siapa yang bisa memberikan dulu sebelum kita lempar jawabannya ke kelompok bersangkutan. Ada dari kelompok 1 yang ingin menambahkan. Ada? Bella. Menurut saya, kenapa aktualisasi diri itu menjadi yang tertinggi karena yang dasarnya dulu kita harus membutuhkan pemenuhan kita dulu baru kepuasan. Kalau kita kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, maka kepuasan kita apalagi gitu. Jadi yang harus kita utamakan yaitu pemenuhan kebutuhan kita dulu baru aktualisasi diri. Oke, ada lagi teman dari kelompok 5. Saya setuju dengan jawaban si Christian Bella Kirana, dan saya bisa menambahkan bahwa kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan kebutuhan yang paling tertinggi karena di situ kita bisa mengetahui kemampuan diri kita atau potensi diri kita sendiri. Sekian, terima kasih. Ya, di situ kita bisa mengetahui potensi kita. Dan biasanya potensi kita ini diakui sama orang lain. Ya, sudah banyak. Jadi anak-anak jangan berkecil hati. Kalian boleh masuk di aktualisasi diri. Paling tinggi di harga diri. Harga diri ini contohnya kalau ada apa tadi? Seperti kemarin ada yang berpuisi Merdeka. Siapa yang berpuisi kemarin di kelas kalian? Iya. Dapat juara berapa? 2. Itu sudah di sini, ya, dari harga diri, ya, dapat penghargaan juara 2, yang uangnya sampai gila kan? Dikasih, ya, nggak apa-apa belakangan nanti ya. Jadi itu, jadi ini yang paling penting. Biasanya itu nunggu ada pengaruh usia juga untuk aktualisasi diri. Ya. Kalau di usia apapun saya rasa masih belum sampai. Contohnya aktualisasi diri dulu. Di situ aja kita buktikan ya. Ketika ada pesta, ya, di kampung, ya, di kampung. Contohnya si Febiola mengundangkan, ya, apakah pesta tetap dilanjutkan? Dia undangan, dia hanya keluarga biasa. Dilanjutkan kan? Iya. Nah, coba contohnya 1 sama 2. Kalau belum ada dia, tidak dilanjutkan. Kepala desa mengundangkan dia, tidak dilanjutkan kan? Ya, harus ditunggu. Itu lagi punya aktualisasi. Yang kayak itu orang penting, yang orang penting. Ada kemampuan dari orang lain. Ya, makanya kalau dia mau jadi orang penting, jangan mau seperti itu ditunggu-tunggu. Yang jadi orang penting itu harus jadi role model. Jadi bertahan dia di sini nanti. Ya jangan turun lagi, ya jangan turun lagi. Ya, apa yang sudah dicapai itu dipertahankan dan terus dikembangkan. Baik, demikian presentasi kita. Ada lagi tambahan untuk aktualisasi diri. Iya, Pak. Ini si Cinta itu udah mau keluar dari udah pas ya. Oke, jadi demikian penjelasan tentang analisis kita tentang hierarki kebutuhan dasar manusia. Jadi berikan dulu aplaus untuk kita semua. Sebelumnya kan ada LKPD, ya, saya sempat bagikan. Tolong dilengkapi. Kalau ada yang mau dilengkapi lagi ditambahkan, boleh atas masukan dari kawan-kawan silakan. Dan setelah itu nanti kalau sudah siap untuk dikumpulkan, ya. Dikumpulkan. Kalau sudah siap, sudah selesai semua. Coba dulu dicek dulu. Lengkapi.
ketua kelompok mohon untuk menyerahkan LKPD-nya. Lihat nama kelompokmu, tulis kelompok berapa. Oke, waktu silakan diserahkan. Sambil menunggu, boleh anak kami dulu melihat kembali modulnya, membaca ulang. Dan dipahami apa yang menjadi materi kita hari ini. Ya, sekarang kita mengambil kesimpulan ya dari apa yang menjadi pembahasan kita tadi ya tentang kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan yang pertama? 2 orang saja Bapak berikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan. Ya, persilakan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teori hierarki kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Abraham Maslow dapat dikembangkan untuk menjelaskan kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kita simpulkan bahwa kebutuhan fisiologis ini adalah merupakan kebutuhan paling dasar pada manusia. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan perlindungan yang dibagi menjadi perlindungan fisik dan psikologis. Perlindungan fisik dapat kita ketahui yaitu perlindungan diri dari ancaman terhadap tubuh dan kehidupan. Dan perlindungan psikologis yaitu perlindungan diri ancaman peristiwa, pengalaman baru atau asing yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan seseorang. Selanjutnya nomor 3 yaitu kebutuhan rasa cinta. Seperti yang kita ketahui yaitu artinya kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, memberi dan menerima kasih sayang, kehangatan, persahabatan, dan kekeluargaan. Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri ini yaitu kebutuhan yang meliputi perasaan yang tidak bergantung kepada orang lain, kompeten, serta penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri yaitu kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow, yaitu dapat mengenal diri sendiri dengan baik, belajar memenuhi kebutuhan sendiri, tidak emosional, memiliki dedikasi yang tinggi, kreatif, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jadi kesimpulannya seperti itu. Sekian. Baik, berikan tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan yang pertama. Ada lagi tambahan kesimpulan? Oke, Cornelius. Jadi contoh dari kebutuhan ini yaitu pertama fisiologis. Contohnya seperti kebutuhan makan, minum, seks, kebutuhan dan kebutuhan dasar lainnya. Dan kedua rasa aman seperti kita memiliki kenyamanan di sekitar kita. Dan ketiga rasa cinta seperti kita mencintai diri kita sendiri, keluarga, teman dan saudara. Dan keempat yaitu harga diri, di mana kita bisa menghargai diri kita sendiri dan kita juga membutuhkan penghargaan dari orang lain. Dan kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kita dapat melihat kemampuan atau potensi diri kita sendiri dengan baik dengan kita misalnya mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan. Sekian, terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk ada 5 tingkatan kebutuhan dasar manusia ya.
hierarki ini dimulai dari bawah, bukan segitiga biru atau segitiga yang lain. Ya, ini segitiga biru atau segitiga yang bukan. Ya, ini bisa kita lihat. Yang pertama adalah tadi apa yang pertama? Kebutuhan fisiologis. Kedua, ketiga, empat, dan yang terakhir adalah ya, kebutuhan aktualisasi diri. Jadi demikian untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengerjakan soal evaluasi, ya Bapak ingin menanyakan dulu, bagaimana perasaan kamu untuk pelajaran hari ini? Kenapa? Nah, semoga menyenangkan ya untuk pelajaran pagi hari ini, dan tidak ada kendala dan mungkin suara Bapak terlalu kekecilan, tidak? Bapak dengar dengan jelas kan? Bapak pernah pakai masker? Ya, untuk Bapak pakai masker, kalau saya buka masker, nggak nampak gantengnya Bapak. Ya, jadi tadi kita sudah melaksanakan diskusi kelompok yang sudah dipresentasikan, dan berdasarkan hasil yang sudah ada, saya dan juga keaktifan kelompok bagaimana banyak bertanya. Dan untuk kali ini, untuk kelompok terbaik kali ini, saya berikan kepada kelompok Sarangheo. Kembali dulu Sarangheo. Nah, jadi itu ya kelompok yang ketiga. Ya, kelompok yang lain yang berkecil hati masa di pertemuan berikutnya untuk menampilkan yang terbaik. Ya, oke, sekarang kalian mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Boleh lihat handphonenya, ya. Itu saya kirim di grup. Yang tidak punya handphone silakan dibantu kawannya tulis nama Anda dengan lengkap, kelas berapa. Sudah masuk kan? Sudah, Pak. Terbuka? Oh, silakan dikerjakan. Diberi waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Pastikan mengerjakan semua. Ada yang sudah terbuka kan? Ada metode.
Ada 10 soal. Belum ada yang masuk ya. Ada yang sudah berhasil? Alfred udah? Oke. Yang lain? Bella udah? Sudah 2 orang? Sudah 3, 4. Mungkin Bella bisa membantu yang lain yang belum.
dasar. Pada dasar. Apa semua pada dasar? Mana yang berani? Semua pernah mengerjakan Google Form kan? Nanti di pertemuan ketiga kita akan mengerjakan kuisis. Yang mengerjakan kuisis, yang langsung dijawab kan? Itu dikerjakan semua karena di bagian apa ini Google Form ini Bapak langsung tarik nilai kalian nanti ya, ini semua ada nilainya. Baik, kalau sudah dikerjakan itu langsung keluar skornya dan bisa sendiri melihat memperbaiki apa yang menjadi yang salah ya, yang perlu harus diperbaiki untuk menjawabnya kembali. Dan rata-rata sih saya lihat lewat standar semua ya, jadi 70 semua ya. Jadi demikian untuk materi kita pada pagi hari ini ya, pada pagi hari ini. Minggu depan kita lanjutkan dengan materi apa Bu? Kebutuhan cairan dan elektrolit ya, kebutuhan cairan dan elektrolit. Jadi ada dua hal yang kita bahas di situ. Apa itu cairan dan apa itu elektrolit. Silakan baca ya, baca buku yang ada, googling, silakan cari sumber sebanyak-banyaknya tentang kebutuhan cairan dan elektrolit. Minggu depan kita bertemu dan pembelajaran kita hari ini kita akhiri. Dan sebelum kita akhiri, ada baik tadi di pertemuan awal kita mulainya dengan doa, dan di penutup ini juga kita tutup dengan doa juga ya. Siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Ya, Suster Dian. Dan dipersilakan ya. Amin. Silakan kembali ke posisi semula. Meja dan kursi makan dulu.
diangkat ya, pelan. Ya, kan dibantu kawan yang kecil ya kan. Berbelas kasihan ya. Oke, jadi semoga apa yang sudah kita bahas pada hari ini tentang kebutuhan dasar manusia menjadi bekal ke depan. Dan ingat, kamu harus memenuhi kebutuhan masing-masing. Ya, jangan bergantung pada orang lain. Ya, ada inovasi dan ada kemauan. Jadi ingat satu hal lagi, do the best. Lakukanlah yang terbaik. Selamat pagi ya.